Oke. Halo, selamat hari Sabtu, adik-adik semuanya. Wah, senang sekali Miss Dina diberikan kesempatan oleh Miss Diana untuk berbagi cerita firman Tuhan. Terima kasih ya, Miss Diana. Nah, kali ini Miss Dina nggak sendirian. Miss Dina ajak teman-teman Miss Dina yang biasanya hadir di MBA, Mama Baca Alkitab. Nah, siapakah orangnya? Ada Miss Wani. Halo Miss Wani. Say hello sama Halo Miss Dina, adik-adik. halo adik-adik di Sabtu ceria. Miss Wani Terima berasal dari kasih ya mana atas ya? undangannya. Makasih Dina, Miss Dina undangannya. Makasih Miss Indiana, saya boleh hadir di sini. Ya, Miss Wani di mana sih tinggalnya? Apakah di Miss Wani Depok? tinggalnya di Jerman. Oh, di Tepatnya Jerman. tepatnya di kota Ingolstadt, 90 km dari München atau Munich. Tahu kan Bayern München sepak bola. Oke, sip. Berarti Jerman beneran ya. Bukan jejeran Mataraman ya, bukan ya. Tapi Jerman, negara Jerman yang jauh banget dari Indonesia. Wow, puji Tuhan kita ada teknologi ya. Dan satu lagi temannya Miss Tina namanya Opung Christina Limbong. Halo Opung, say hello. Halo. Halo. Christina tinggal di Saya mana? tinggal di Surabaya. Oh, arek Surabaya. Iya. Makasih ya Ibu Christina bisa menemani Miss Dina nih dan menyapa adik-adik semuanya. Nah, kali ini Miss Dina ingin sharing firman Tuhan tentang seorang anak yang ada di Perjanjian Lama ya, yang wow, yang luar biasa banget karena dari kecil ya anak ini sudah tidak tinggal sama orang tuanya. Ada yang bisa menebak siapa ya sebelum Christina share screen nih? Ada yang bisa nebak? Nabi Ayo. Nabi Elia. Salah. Nabi Bukan, Eli. bukan. Nabi Eli. Adik-adik ada yang bisa nebak siapa? Miss Wani bisa Pasti nebak? adik-adik bisa nebak dong. Adik-adik di Abah pasti bisa tebak. Luar mantap. Dina, kamu nge-lag? Nabi E. Oke. Nah, nge-lag. Oke. Oke, ada yang bisa tebak ya. Samuel. Kayaknya adik-adik lebih pintar nih daripada kita-kita yang sudah tua-tua ini. Oke, suara Miss Dina masih kedengeran nggak? Kedengeran ya? Masih, sekarang udah kedengeran, Dina. Oke, sekarang udah karena teman-teman di sini nggak bisa nebak, tapi adik-adik pasti bisa nebak ya. Kalian pasti lebih pintar. Nah, Miss Dina mau share screen biar langsung tahu. Nah, ini dia orangnya. Bisa kelihatan? Belajar dari si kecil Samuel. Nah, ini ceritanya keren banget loh Samuel. Kita mulai ya. Nah, ini dia nih cerita di balik lahirnya Samuel. Ada nggak yang bisa bantu Miss Dina ya? Mungkin Miss Wani bisa bantu Miss Dina tentang cerita di balik lahirnya Samuel berdasarkan gambar ini. Itu ibunya Samuel itu kira-kira benar nggak Miss Dina? Ibunya Samuel pengen punya anak juga nih. Namanya ibunya Samuel siapa adik-adik? Siapa? Ibu Christina. Oh, namanya Ibu Hana. Betul, yes. Ya, tepuk tangan buat Bu Christina. Masih ingat ya cerita sekolah minggu 100. ya? Elkana, saya jelaskan ya, sebentar ya. Elkana punya 2 istri. Good. Satu Hana, satu Penina. Penina sudah punya anak. Sementara si Hana belum. Yes. Dan setiap mereka pergi ke Yerusalem ya, kemana? Untuk mempersembahkan untuk Tuhan. Penina dikasih lebih banyak, Hana dikasih cuma 1 ya, tidak sebanding. Sehingga Hana menangis terus. Karena dia sakit hati, yang diutamakan kayaknya istri kedua Penina. Terus Nabi Eli lihat, kenapa kau menangis? Kenapa menangis katanya. Lalu
si Hana cerita sakit hatinya bagaimana dia di nomor dua kan padahal dia istri pertama gitu. Terus oh enggak, jadi ya, terus dia berdoa untuk Ibu Hana supaya tahun depan kau punya anak. Nah gitu. Terus ceritanya tahun depan kemudian mereka datang, ternyata kalau saya punya anak, saya akan serahkan sama Tuhan katanya. Gitu Samuel ini. Kalau kalau saya nanti punya anak, Hana berjanji saya akan serahkan kepada Tuhan. Nah, tahun berikutnya betul dia punya anak. Dia serahkan sama Eli. Itu. Sementara Eli juga punya anak, si Hopni dan Pinehas. Gitu. Jadi Terima selama kasih. Terima kasih karena ceritanya cukup sampai situ aja. Nah, betul sekali Ibu Christina Limbong ini memang Penina lagi. Ya, betul. Penina ini suka menyakiti, membuli zaman sekarang istilahnya ya, membuli Ibu Hana ya karena diberikan Tuhan banyak anak. Sementara Hana nggak punya anak sama sekali. Dia merasa diejek oleh Penina ini. Kamu masa perempuan nggak punya anak, apa itu? Ya, jadi Hana sangat amat sedih gitu. Meskipun si Hana ini sebenarnya Ibu Hana ini lebih disayang sama Bapak Elkana, tapi tetap saja dia merasa sakit hati, jadi dia menangis. Nah, betul tadi dia seperti kata Opung Christina, dia menangis di bait Allah, berdoa. Maksudnya berdoanya gimana, Ibu Christina? Sampai apa? menangis komat kamit. Betul. Jadi berdoa itu nggak cuma diam dalam hati, tapi kita bisa sampai nangis meluapkan semua perasaan kita. Nah, Bapak Eli ternyata Bapak Eli itu adalah imam ya, imam yang ada di bait Allah. Itu melihat ngapain ini ibu-ibu mabok atau apa ya kira-kira? Ya, dikira mabuk. Kira mabok, ternyata bukan mabok, orang masih pagi udah mabok. Nggak mungkin lah. Ternyata ibu ini lagi berdoa mencurahkan seluruh isi hatinya. Dan setelah Bapak Eli itu mendengar, dia berkati Ibu Hana ini supaya terjawab doanya. Dan benar, puji Tuhan, apa yang terjadi Miss Wani? Lahirlah Samuel kita, si kecil Samuel. Tapi sebelumnya si Hana berjanji, kalau saya betul. Sebelum saya nanti kalau saya punya anak, saya akan serahkan sama Tuhan, dia bilang. Setelah apa ya diserahkannya? Ada yang ingat? Setelah dia melahirkan, dia punya anak, datang lagi tahun berikutnya beserta si Elkana, anak itu diserahkan sama Pak Eli. Ada yang tahu kapan? Setelah umur berapa atau setelah bagaimana anak itu? Mungkin lebih dari setahun karena setelah dia disapih, artinya tidak menyusu lagi. Mungkin kira-kira 2 atau 3 tahun ya, tergantung berapa lama dia menyusu sama kurang lebih dari setahun atau 3 tahun ya, kan anak bayi menyusu sampai kurang lebih 2-3 tahun ya. Wow, luar biasa. Adik-adik mungkin sampai sekarang masih tinggal sama orang tuanya, tapi Samuel ini dari balita sudah tinggal sama orang lain, hamba Tuhan, namanya Bapak Eli, Imam Eli ya. Eli. Sudah tinggal dari kecil ya. Lalu tapi Ibu Hana ini masih sayang sama Samuel. Setiap tahun selalu dia berikan, satu-satunya yang bisa dia berikan itu apa ya? Pakaian, baju, jubah untuk Samuel ya, spesial dia handmade, spesial dia jahit. Dulu belum ada mesin ya, masih pakai tangan ya. Oke. Nah, mari kita sama-sama baca yuk. Ada yang tahu bagaimana karakter Samuel itu loh setelah tinggal sama Bapak Eli? Apakah anaknya suka memberontak? Ataukah dia suka melawan? Atau malas-malesan? Tiduran terus? Yuk, Miss Wani bisa nggak bantu Miss Dina baca 1 Samuel 2 ayat 26? Setelah itu 1 Samuel 3 ayat 4. Nah, kalau Ibu Christina 1 Samuel 3 ayat 15,
dan 1 Samuel 2 ayat 35. Bagaimana itu mencerminkan karakter Samuel? Yuk, Suani dulu. Saya dapat 1 Samuel 2 ayat 26. Nih. Satu. Ayo, Miss Dina Suani baca. atau Limbong dulu deh. Oh, oke. Atau kalau belum siap, saya yang baca, nggak masalah. Ya. 1 Samuel, sebentar saya juga lagi cari. 1 Samuel 2 ayat, coba. 1 Samuel 2 ayat. Teman-teman, adik-adik sudah pada dapat? Mana ya Samuel itu Ayat 1. ayat 2. Ada kan di ini ya? Di ini kelihatan nggak? Ada yang kudus. Loh. Dina, aku boleh baca nggak? Boleh sekarang. 1 Samuel 2 ayat 26 ya. Oh, 26. Ini kelihatan kan? Slide saya masih kelihatan kan? Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Amin. Berarti apa itu artinya, karakternya seperti apa, Miss Suani? Artinya karakternya baik, manis di hadapan Tuhan dan juga manis di hadapan manusia, rendah hati. Suka melawan nggak? Orang lain. Nggak melawan dong. Oh, kalau suka melawan nggak disukai manusia dong. Suka bohong nggak? Nggak suka berbohong. Oke. Sekarang giliran Ibu Christina Limbong. 1 Samuel 3 ayat 4. Coba bacain dong buat Miss Dina. 3 ayat 4 berbunyi demikian 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Terus ayat 5, maaf. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Oke, Tetapi stop. Eli berkata, Stop. "Aku tidak memanggil." Stop. Miss Ibu Christina, itu mencerminkan, di garis bawahi saya ya. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Itu mencerminkan gimana ya karakternya Samuel ini? Setia. Ya, selain itu apa? Dengan kata berlari, dia bukan berjalan pelan-pelan, tapi dia berlari. Artinya apa itu? Dia dengar-dengaran, rajin. Ya kan? Kalau malas, aduh ngantuk, aduh ngapain sih? Ngantuk nih, nanti aja deh, malas-malasan. Tapi dia cepat-cepat bangun, lalu berlari ketika dipanggil, ya kan? Nah, saya yakin adik-adik pun kalau dipanggil papa mama harus cepat-cepat, ya kan, Miss Wani? Jadi kan juga begitu ya. Taat banget ini Samuel, taat. Ya. Sekarang baca lagi Miss Wani 1 Samuel 3 ayat 15. 1 Samuel 3 ayat 15. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Wah, gimana tuh Miss Dina? Iya, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Ya, berarti apa itu karakternya? Setiap pagi dia buka pintu rumah Tuhan. Bukan Bapak Eli, bukan anak-anaknya Bapak Eli, tapi siapa yang buka? Anak kecil ini yang bernama Samuel. Artinya apa itu? Karakternya gimana? Pagi-pagi udah bangun. Disiplin, bagus. Rajin, benar. Ya. Terakhir, Ibu Christina, 1 Samuel 2 ayat 35. 1 Samuel 2, sebentar. Oke, saya aja deh yang baca, sudah dapat nih. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Nah, kalau di sini sudah sangat gamblang tersebutkan di sini. Dia adalah teguh setia, ya. Apa karakternya dia? Ya, karena ini Tuhan ini sedang
berbicara atau bernubuat melalui nabinya, melalui abdi Allah. Kalau teman-teman baca dari pasal 2 ayat 27, seorang abdi Allah datang kepada Eli. Nah, nabi ini bercerita bahwa dia sudah akan mengangkat seorang yang lain, bukan dari keturunan Eli, tapi orang lain. Yaitu dia sebenarnya adalah Samuel. Karena Samuel itu apa? Teguh, setia, dan hidupnya Dan berkenan. Samuel itu juga bisa dipercaya karena di ayat 35 itu, dan aku akan mengangkat bagiku seorang iman kepercayaan. Wow, hebat ya. Ya, betul juga. Thank you Miss Wani sudah ikut menambahkan ya. Jadi tadi, nah sebelum ke sini, nah tadi karakternya apa aja ya? Ada taat ya, ada jujur, setia, rajin dan sigap, berlari pada saat dipanggil. Disiplin ya, nanti ditambahkan juga, dan takut akan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan mau memanggil dan memakai Samuel? Karena 5 hal ini plus disiplin juga. Jadi 6. Wow, keren. Disiplin, dan teguh, kita semua di sini bisa apa? Terpercaya. Betul, bisa dipercaya ya. Jadi kita kalau serahin tugas ke orang ini pasti selesai tugasnya. Siapa yang nggak mau percaya orang yang kayak gitu? Pasti kita mau percaya ya. Nah, Berapa tadi sifatnya tuh? Ya. Ada 5 bahkan bisa 6 atau 7 lagi ya. Tadi kan ada disiplin juga ya. Adik-adik, adik-adik kalau mau menambahkan boleh loh, tulis ya. Tulis di kolom chat, tulis di chat. Apa sifat-sifat lain yang kalian temukan dari Samuel? Tulis ya di chat ya. Nanti Miss Diana baca ya. Nah, sekarang kita mau cerita. Bagaimana sih? Kalian sih udah tahu ya pasti ya, dari dengar dari mama, papa, atau dari sekolah minggu. Bagaimana Samuel dipanggil Tuhan? Yuk kita cerita yuk. Mrs. Suwani tolong ceritain nih dari gambar nomor 1. Gimana ceritanya? Oke. Bagaimana Samuel dipanggil Tuhan? Coba. Samuel dipanggil Tuhan saat dia mau pergi tidur. Jadi teman-teman, Samuel belum tidur nyenyak ya. Baru aja mau tidur. Baru aja masih masih di awan-awan. Masih gitu ya, berlangan-angan. Masih ingat mamanya kali ya? Ya, terus dia berlari keluar. Masih ingat kali. Mamanya Hana, Ibu Hana. Ya. Dia kangen nggak ya sama mamanya ya kira-kira? Buktinya nggak ada di sini diceritakan. Iya, nggak diceritakan. Kangen sama mamanya. Iya, tapi kan masa sih seorang anak kecil nggak kangen mamanya, ya nggak? Ya nggak, Miswani? Pasti. Iya dong, sekarang kan adik-adik juga lagi nonton nih. Pasti adik-adik kangen mamanya terus dong. Jadi kalau adik-adik kedengaran dipanggil namanya, dikirain mamanya. Mungkin dia kira mamanya kali ya. Nggak ada, dia datangnya ke papa angkat. Tapi ini dikatakan dikira Pak Eli, dikira Imam Eli yang panggil. Betul. Terus gimana lagi ceritanya? Karena mereka cuma tinggal berdua. Mereka kan cuma tinggal berdua. Ya, terus betul. Dia pada terus masa itu Dina, yang jarang. Lanjut Miss Dina. Ya, lanjutin aja. Miss Dina mau dengar. Nanti Miss Dina udah ngomong capek. Gantian kalian berdua. Terus Christina setelah 3 kali ya, kayaknya dia dipanggil 3 kali itu kalau nggak salah ya. Kalau adik-adik merasa tertarik untuk tahu lebih lanjut, harus dibaca tuh semuanya. 1 Samuel 3. Benar, 1 Samuel 3, benar. Karena dia mau tidur lagi, itu si Nabi Eli bilang, Samuel, aku tidak memanggilmu. Sudah pergi aja tidur lagi. Mungkin karena coba lihat dari gambar nomor 3 itu, mungkin si Nabi Elinya juga udah ngantuk kali ya. Imam Eli. Iya, Imam Elinya juga udah ngantuk kali ya. Dina ya, Miss Dina ya, dia ngantuk. Aku nggak memanggilmu, udah pergi tidur. Yang pertama kali mungkin dia belum kesel kali ya. Terus Samuel mau pergi tidur lagi, si Samuel kecil. Udah, terus sudah itu, Samuel. Dia keluar lagi gitu. Tuhan, Anda memanggilku. Tapi karena yang tadi Miss Dina bilang,
Samuel kecil ini taat dan setia dan ramah gitu ya. Jadi dia nggak kata-katanya selalu sopan gitu adik-adik. Sopan. Kita boleh belajar Iya, dong dari Samuel sopan kecil ini. termasuk. Kata-katanya tetap sopan. Tuhan, Anda memanggil saya selalu gitu. Coba deh nanti adik-adik baca 1 Samuel 3. Kata-katanya tetap sama. Aku sangat Tanya, terpesona. aduh, apaan sih? Bapak panggil aku ya? Gitu enggak? Bapak bukan Tuan. Bapak, Kayaknya enggak ya? bukan Enggak Tuan, dong. Bapak. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Oh. Ayat yang kelima. 1 Samuel 3 itu. Terus sampai 3 Manggil-manggil kali ya, terus. Miss Tina, Inang Limbong, sampai 3 kali. Akhirnya Imam Eli tersadar deh, itu pasti Tuhan yang memanggil Samuel. Akhirnya dia bilang ke Samuel, Samuel, kamu pergi tidur, gih. Nanti kalau kamu dengar lagi namamu dipanggil, Samuel, Samuel, kamu jawab, ya Tuhan. Berbicaralah, saya mendengarkan. Wow, keren banget. Oke, terima kasih teman-teman sudah bantu Miss Dina menceritakan tentang bagaimana ya Samuel dipanggil Tuhan. Betul sekali semuanya ya. Dan Tuhan menceritakan rahasianya. Wow, Tuhan mempercayakan rahasianya bukan kepada orang tua, bukan kepada orang muda, tapi kepada anak kecil seperti kalian. Ya, kalau kalian memiliki karakter ini tadi, mana tadi ya? Kok hilang? Oh, di sini. Pastilah Tuhan mau juga mempercayakan rahasianya. Sesuatu. Ya, rahasianya Rahasia. itu ya kepada seorang Samuel, yaitu anak yang masih kecil di bawah umur. Dan akhirnya besoknya Imam Eli bertanya kepada Samuel. Samuel mungkin agak sedikit mengancam ya. Kamu harus cerita apa tadi yang Tuhan ceritakan kepada ya Samuel, karena takut dan taat dia bercerita. Juga ada itu semua di 1 Samuel 3 ayat berapa itu ya? Nah, apakah yang ayat 16 ayat 17 ya? Ya. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Wah, dia udah mulai mau ancam tuh, Bapak Eli. Bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang dia sampaikannya kepadamu. Wah, kan Samuel anak kecil ya, takut. Akhirnya dia ceritakan semuanya itu dengan tidak menyembunyikan suatu apapun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Wah, ya. Kita kembali. Ya. Ada pertanyaan? Adik-adik kira-kira tahu nggak ya apa arti nama Samuel? Soalnya anaknya Miss Suwani yang kedua, anak laki-lakinya Miss Suwani yang kedua, namanya Samuel juga loh. Karena Miss Suwani sebelum lahir anak kedua, Miss Suwani berdoa. Apa artinya? Miss Dina boleh bantu? Atau adik-adik? Ayo, boleh klik, Samuel. boleh ketik di chat sebelum Miss Dina jawab. Kita kasih waktu 1 menit. Oh, kelamaan. 5 detik aja. 2 detik. 5 detik. 2, 3, 4, 5. Yeay. Artinya apa, Miss Inang Limbong. Artinya apa? Artinya, Inang Limbong tahu nggak kira-kira? Nggak tahu saya. Nggak tahu? Artinya, saya kasih tahu ya, Miss Tina dan adik-adik dan Inang Limbong, karena itu adalah doaku juga. Arti nama Samuel adalah doa yang dijawab Tuhan. Wah, keren. Pantesan pas banget ya Ibu Hana berdoa sungguh-sungguh dan mendapatkan anak yang luar biasa karakternya sampai Tuhan mempercayakan rahasianya. Yes. Wow, keren banget. Aduh, siapa yang pengen membanggakan orang tuanya nih? Ya, kalian saya. Jangan membuat mama papanya sedih. Aduh, aku sudah capek-capek melahirkan anak kok. Ya jadi anak yang durhaka. Enggak ya, enggak ada di sini kan ya, Miss Wani ya, enggak ada. Itu cuma di kutub pasti utara enggak ada kutub dong. selatan. Anak Abah semuanya hebat. Harus kayak hebat, harus kayak Samuel kecil. Iya, betul. Nah, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Semua orang ini mau kaya, mau miskin, mau besar, mau kecil,
Mau cewek, mau cowok, mau pakai kacamata, mau yang rambutnya pirang, keriting, kribo, kumis, pakai apapun bisa dipakai Tuhan. Ya, Yes. syaratnya ini dia. Kita coba tolong bacain, Biswani. Yes. 1 Samuel 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati Tuhan, akan Tuhan hormati. Tetapi siapa yang menghina Tuhan, akan dipandang rendah. Oke. Yes. Kita Ini ulangin ada lagi itu ya. Ayat hafalan kita ya. Yuk sama-sama kita pakai gerakan. 1 Samuel 2 ayat 30b. 30 berapa? Gimana ya? Gini ya. 30b. 30b. 1 Samuel 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati Tuhan akan Tuhan hormati. Tetapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Hebat, mantap. Miswadi. Adik-adik bisa nggak? Coba. Ibu Kristina bisa nggak? Miss Wani nggak bisa karena jari-jarinya Miss Wani belum bisa bergerak. Tolong doain ya adik-adik. Iya, kita doakan sama-sama. Dalam nama Yesus. Miss Wani bisa. Itu ayat ada di layar. Ada di layar. Oh, 30. Ibu Kristina. 1 Samuel 2 ayat 30b. Ini ayat hafalan kita ya hari ini ya. 30b. Saya bacakan ya. Ya. Tetapi siapa yang menghina aku dipandang rendah. Dari sebab siapa yang? Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah, itu ayat hafalan kita ya. Akunya diganti Tuhan, ya kan? Yang berbicara sebab Tuhan. 1 gimana ya Samuel? 1 Samuel 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati, gini aja ya, menghormati Tuhan akan Tuhan hormati. Tetapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Ya, itu ayat hafalan, nanti Miss Diana akan tes satu persatu. Sudah hafal belum beserta gerakannya ya? Oke, nah adik-adik siap dipakai dan dipanggil oleh Tuhan? Siapa di sini yang siap? Saya. Kok cuma Miss Dina doang ya? Miss Wani dan Opung Kristina kok nggak siap ya? Siapa sekali lagi ya? Miss Dina tanya ya. 1, 2, 3. Siapa yang siap dipanggil Tuhan? Dipanggil saya. Dipanggil maksudnya untuk dipakai ya, bukan dipanggil ke surga, bukan. Itu dia juga belum siap. Ya, ulang lagi ya. Siapa yang siap dipanggil? Jenli juga mau, Miss Dina. Yes. Semuanya boleh angkat tangan. Siapa yang siap dipakai dan dipanggil Tuhan? Jenli. Suani, Dina, Ibu Kristina, Miss Diana, semuanya siap dipakai dan dipanggil Miss oleh Suani Tuhan. dan Jenli. Oke, tepuk tangan semuanya. Hebat-hebat semuanya. Hai Senli, kamu juga bisa dipakai Tuhan menjadi anak yang hebat. Ya, pertama-tama dengan apa tadi? T-A-A-T, taat. Nanti Miss Diana tolong ya nyanyikan lagu itu ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Turuti semua nasihatnya. T-A-A-T, taat. Terus juga boleh nyanyi lagu Obedience. Obedience is the very best way to show that you believe. Nah, untuk selanjutnya
Miss Dina kembalikan kepada Miss Diana. Haleluya. Sekian dulu kita sharing dari Miss Dina. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Miss Wani dan Ibu Christina Limong. Oh, dan juga Cendli. Terima kasih. Danke, Sheshe. Ya, sudah. Sheshe, Cendli. Oh, ya. Bitte schön. Danke. Danke. Goodbye semuanya. God Auf bless Wiedersehen. you. Auf Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Freunde. Auf Wiedersehen. Dadah. Dadah Ibu Christina. Dadah Bye, Miss bye. Diana.